1, 2, 3. Buaya Nil berenang meninggalkan kuda Nil dengan mudah. Mereka berenang ke hulu, melawan arus yang berat. Tapi tubuh si buaya memang didesain untuk berenang melawan arus berat. Berat buaya Nil setara 2 kulkas berfreezer, dan dia memegang predikat reptil terberat di bumi. Dia bisa berenang sampai 35 km per jam. Kuda Nil bisa dibilang nggak bisa berenang. Dia sebenarnya cuma berjalan di dasar sungai dan mendorong tubuhnya di bebatuan besar yang ditemukan kakinya. Dia bisa menutup lubang hidungnya kapanpun supaya bisa meluncur sebentar di air. Tapi dia sama sekali bukan tandingan buaya. Si buaya sampai di pantai dan mulai berlari ke lapangan. Tapi sebaiknya segera minggir. Kuda Nil mulai membalap. Dia melaju cepat di medan datar. Meski sangat besar, kuda Nil bisa berlari lebih cepat dibanding manusia. Si buaya sudah berkilo-kilometer di depan, tapi si kuda Nil lebih cepat di darat dan sampai duluan di garis finish. Balapan selesai. Bip bip, halo, Roadrunner, kok lari-lari? Sebentar, tunggu dulu. Coyote itu mengejar dengan cepat. Dia tepat di belakangmu. Roadrunner besar mampu berlari hingga 32 km per jam, bahkan lebih cepat saat dia sedang lapar. Terlepas dari apa yang kita lihat di kartun, Coyote sebenarnya 2 kali lebih cepat daripada Roadrunner, tapi versi kartunnya memang lucu sih. Di lintasan 1 dari hutan lebat Amerika Selatan, si super lambat kungkang, dan tepat di sisinya di lintasan 2 ada si siput taman biasa, dan perlombaan dimulai untuk menentukan hewan paling lambat di bumi. Kecepatan tertinggi kungkang berada di 0,3 km per jam. Tak heran, kungkang dijuluki bantal raksasa bergerak. Aku sendiri sih yang bikin julukan itu. Si siput memulai perlombaan dengan baik. Dia mampu menempuh area perumahan kecil dalam 1 jam. Makhluk tak bertulang ini hanya punya 1 kaki yang dilumuri lendir pelindung. Meski sulit menentukan, tapi sepertinya si kungkang masih di tempat yang sama dan sekarang dia ketiduran. Mungkin juga dia bakal tidur selama lomba. Seekor kungkang bisa tidur sampai 15 jam sehari. Dia tidur selama lebih dari setengah hidupnya. Nah, lihat, si siput berhasil keluar dari lintasan yang terkena matahari. Perhentian berikutnya, lintasan teduh. Wah, garis finishnya masih jauh. Kita harus menunggu sampai si kungkang bangun untuk kembali ke balapan ini. Beruang grizzly bisa berlari mengalahkan manusia dengan mudah. Kalau kamu sedang piknik dan bawa makanan yang agak terlalu lezat, sebaiknya tinggalkan makan siangmu. Manusia tercepat dapat berlari 45 km per jam, yang tentunya diraih Usain Bolt. Jadi, dia mungkin bisa kabur tepat waktu. Kalau larimu lebih lambat dari dia, dan aku yakin itu sudah pasti, maka kamu dalam masalah. Dalam balapan sprint 1 lawan 1 antara manusia dan beruang grizzly, hasil akhirnya pasti kamu bakal jadi makan siang si beruang. Tapi dari semua beruang, mana yang paling cepat? Beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat, beruang madu, atau si panda yang imut. Bersedia? Siap? Mulai! Situasi seketika menjadi tegang. Si grizzly dan beruang coklat saling membalap. Beruang coklat bisa berlari secepat grizzly. Beruang madu adalah beruang terkecil di balapan ini. Panjangnya, atau tingginya, atau apapun itu, sekitar 2 meter. Dia mustahil menang. Meski awalnya berlari cukup cepat, beruang kutub tidak bisa berlari secepat si grizzly atau si coklat. Grizzly memimpin. Bukan, beruang coklat. Sekarang grizzly lagi. Tunggu, di mana si panda? Dia ngapain? Kayaknya dia kurang paham kalau ini lomba lari. Tapi dia tetap imut ya. Dia baru saja melahap bambu favoritnya yang ketiga. Panda bisa makan sampai 13 kg bambu dalam sehari. Itu setara banyak deh pokoknya. Sekarang, dia siap. Dia menemukan jalan pintas dan berguling menuruni bukit. Seketika, dia melewati si grizzly dan si coklat. Lomba lari selesai. Panda menang. Maaf, teman-teman, kita semua tahu panda sama sekali tidak cepat. Dia adalah salah satu beruang paling lambat. Tapi kalau kamu melihat panda berguling menuruni bukit ke arahmu, tetap lari ya. Kecepatan tertinggi Boeing 747 sekitar 1000 km per jam. Burung tercepat adalah albatros berkepala abu-abu. Dia bisa terbang sampai 130 km per jam dan tetap melayang sampai 10 jam tanpa mendarat. Alap-alap kawah bisa lebih cepat lagi, tapi cuma pas dia menukik untuk menyergap mangsa. Merpati, awas! Fiu! Pesawat besar butuh waktu lama untuk naik ke udara. Kalau albatros, dia butuh beberapa detik saja dan dia memimpin, tapi itu nggak lama.
Kembali ke balapan lambat. Oke, si Kungkang sudah bangun, tapi sejauh ini dia cuma berhasil mengangkat tangannya untuk meraih dahan itu. Si siput taman masih berusaha melewati batu besar ini. Kungkang menghabiskan banyak waktu mereka sebisa mungkin tanpa bergerak supaya nggak dimangsa hewan lain. Jelas bukan kebiasaan yang baik untuk balapan. Tapi tunggu, peserta ketiga memasuki perlombaan. Dia adalah kura-kura Galapagos. Kaki depannya yang kuat membawa hewan mirip tank ini dengan kecepatan 4 kali lipat si siput taman. Ini baru seru. Perlombaan ini akan selesai sekitar seabad lagi. Si kura-kura berlari dan menghindari semua hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hei, Kungkang, jangan curang dong. Nggak boleh lempar-lempar dahan dari atas begitu. Jauh di bawah tanah, ada tikus tanah yang sedang sibuk menggali. Tikus tanah bisa memakan banyak cacing tanah sampai seberat badannya sendiri dan dapat menggali sekitar 5 meter per jam. Luwak Amerika adalah hewan penggali tercepat di dunia dan tak kalah cepat di darat. Kecepatannya hampir setara dengan manusia kalau dia sedang semangat. Jika diadu, luwak Amerika memenangkan perlombaan bawah tanah dengan mudahnya. Sayangnya, tikus tanah tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tikus tanah tidak benar-benar buta. Dia cuma punya penglihatan yang buruk dan buta warna. Mereka juga nggak bisa pakai kacamata di bawah sana. Si citah yang terkenal. Dia berlari melintasi sabana dengan kecepatan tinggi. Aku adalah mamalia darat tercepat selama jutaan tahun. Ini mah gampang. Citah tercepat yang pernah tercatat adalah sprinter bernama Sarah. Saat berumur 11 tahun, dia menempuh 100 meter kurang dari 6 detik. Citah dapat berlari hingga 130 km per jam. Apalagi kalau lihat makanan enak. Sarah dibesarkan di kebun binatang Amerika dan merupakan salah satu citah pertama yang punya teman anak anjing saat masa remajanya. Alexa dan Sarah sahabat selamanya. Tapi di atas Sarah ada kelelawar kecil melintas, dan kelelawar itu membuat Sarah kelihatan lambat. Kelelawar Brazil mampu mencapai 160 km per jam. Ini adalah mamalia tercepat di dunia. Sekarang waktunya mengecil. Peserta mini pertama adalah kumbang harimau Australia. Dia melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Ini mungkin biasa aja ya, tapi kalau dibandingkan ukurannya, itu kayak secepat kilat loh. Kalau mampu melakukannya, kita bisa berlari secepat kereta berkecepatan tinggi. Di lintasan selanjutnya ada semut perak Sahara. Semut jago bekerja dalam tim dan bisa kuat sekali waktu bekerja sama. Tapi satu semut juga bisa unjuk gigi. Semut ini bisa mengangkat 100 kali berat badannya sendiri dan berlari seolah hari esok tidak ada. Usain Bolt bisa bergerak 4 langkah per detik, sementara semut perak 50 langkah. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa semut kecil ini suka menderap begitu mencapai kecepatan maksimal. Pesaing terakhir kita, hewan tercepat di bumi, tak lain dan tak bukan si tungau kecil ini. Ukurannya cuma sebesar biji wijen. Kalau dihitung dari panjang tubuh per detik, hewan mikroskopis ini bisa mengalahkan kecepatan apapun di bumi. Dia diyakini berlari hampir 2 kali kecepatan kumbang harimau. Dan kalau ukurannya sebesar manusia, dia akan berlari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ayo kembali ke lomba si lambat. Sudah ada yang finish belum? Kura-kura kini memimpin. Si siput akhirnya melewati batu besar itu, dan si kungkang sedang dalam perjalanan ke dahan kedua. Kura-kura tinggal 1 meter lagi dari garis finish. Wow, aku udah nggak sabar nunggu pemenangnya. Tapi nyeduh kopi dulu bisa nih. Kamu terbangun dengan kepala berat. Pertama, di mana kasur nyamanmu? Dan kedua, kenapa kamu tidur di atas tanah basah dan kotor di antah berantah? Tunggu, benda apa di sekelilingmu itu? Apa kamu ada di hutan rimba? Ada ransel di dekatmu berisi barang yang diperlukan, seperti air, kue, coklat, dan jaket. Itu jelas ranselmu. Tapi tetap saja. Halo, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tunggu, jaket? Udaranya panas sekali. Kamu jelas nggak bakal butuh jaket. Serius deh, tempat apa ini? Ada tanaman berdaun besar, pepohonan hutan hujan yang lebat. Agak mirip Jurassic. Kamu ketakutan melihat sekeliling dan berlari di bawah salah satu tanaman mencurigakan itu. Oke, itu bukan pilihan bagus. Dan jelas bukan waktu yang tepat untuk mengingat bahwa kamu payah dalam bermain petak umpet. Ada hewan aneh besar yang keluar dari semak-semak menatapmu. Dinosaurus. Kamu berteriak, tubuhmu gemetar, lantas menutup mata. Itu bukan pagi yang kamu harapkan. Tunggu dulu.
Dinosaurus kan enggak menggonggong. Kamu membuka mata. Makhluk itu jelas berlari ke arahmu. Tapi sekarang dia hanya melompat-lompat, menggoyangkan ekor panjangnya, menggonggong dan menjulurkan lidahnya. Dan dia kelihatannya enggak asing. Itu anjing. Kamu hampir teriak karena lega. Tapi makhluk itu aneh. Mungkin anjing saurus. Yah, enggak mungkin yang lain kan? Besar, abu-abu, dan berbulu. Tapi sangat mirip dengan T-Rex. Kaki depannya sebenarnya adalah lengan pendek kecil dan moncong panjang dengan gigi tajamnya mengendusmu. Sementara anjing saurus itu melumurimu dengan air liurnya. Makhluk berbulu lain keluar dari semak-semak, putih dan lembut, dengan kaki depan pendek, ekor abu-abu gelap panjang, dan telinga yang sangat besar. Itu dino kelinci. Dua hewan itu mulai saling mengejar dan bermain. Ini sungguhan. Anjing saurus mulai bosan dan berlari ke arahmu, mencoba menggosokkan kepalanya ke lenganmu. Kamu mengelusnya sambil memikirkan rencanamu. Apa yang terjadi kalau hewan ini kesal atau lapar? Aku akan memanggilnya Max. Kamu mengambil ranting dan melemparnya sejauh mungkin. Nah, sudah, dia sudah pergi. Anjing dinosaurus itu hilang dan kamu mulai bertanya-tanya. Sedang apa hewan itu di rimba ini? Makhluk apa lagi yang hidup di sini? Apa mereka akan seramah itu? Kamu tidak butuh waktu lama untuk tahu. Suara menyeramkan memenuhi telingamu. Kamu bergerak perlahan kali ini. Satu kejutan lagi. Hanya beberapa meter, hewan besar lain menatapmu. Matanya adalah bagian paling seram, terbuka lebar dan tertambat kepadamu. Kamu menahan napas, berpikir kalau kamu bisa tamat dalam sekejap. Tapi setelah beberapa saat, kamu lega. Itu cuma zebra. Tapi zebrasaurus. Aneh. Garis hitam dan putih memenuhi tubuh berototnya. Dan wow, kepalanya panjang. Ekornya tidak main-main. Dan punggungnya dipenuhi pelat bertulang. Si zebrasaurus tiba-tiba maju. Zebra hanya makan rumput kan? Semoga si zebrasaurus ini juga... Oke, ada 3 pilihan. Lari, diam, atau elus si zebrasaurus raksasa itu. Boom! Hewan yang jauh lebih berbulu keluar dari semak-semak dan perlombaan berlangsung. Kamu mendengar suara terkekeh. Suara tawa. Apa itu hyena? Hyenosaurus? Hyena memiliki rahang dan leher terkuat. Lalu kalau ditambah dinosaurus, itu kombinasi yang cukup mematikan. Satu pilihan, lari. Zebra itu tampaknya tahu apa yang terjadi. Kamu mulai berlari, menembus tanaman berdaun besar dan tersandung akar pepohonan tinggi di rimba itu. Kamu melompat, menunduk, menghindar, dan akhirnya keluar dari sana. Ada pantai, sempurna. Sekarang kamu punya waktu untuk memikirkan yang baru saja kamu lihat. Apa rencanamu sekarang? Laut, pohon palem, matahari, dan akhirnya udara laut yang segar. Kamu menghela napas dalam dan menutup mata. Tanpa suara, kaki besar perlahan menginjak rumput, diikuti desing ekor yang elegan. Besar, keabu-abuan dan kuat, dengan cakar sangat panjang dan tersembunyi di kaki besarnya yang lembut. Dan kepalanya menjijikan. Kamu berusaha melihatnya dengan lebih jelas. Masih menjijikan. Kepalanya seperti tengkorak, dengan gigi tajam dan mata kuning hangat. Hewan ini sama sekali tidak tertarik kepadamu. Dia meringkuk, tampak siap menerkam. Lalu, si kucing saurus itu mendengkur malas-malasan dan mulai menjilat bulunya. Setidaknya dia tidak menganggapmu tikus, kayu, bola, atau kardus. Kucing memang suka benda-benda aneh. Enggak ada waktu. Pantai tiba-tiba dipenuhi kepiting merah raksasa. Ada ratusan jumlahnya. Mereka berbaring, mengistirahatkan capit yang panjang dan tajam. Sejak kapan kepiting punya 10 mata dan 4 capit besar? Tapi kepiting raptor punya. Kamu berusaha menutup mulut, tapi teriakanmu tetap terdengar. Kamu berlari kembali ke rimba, dan itu bukan ide yang bagus. Kali ini, kamu lari dan tak pernah menoleh ke belakang. Tujuanmu adalah tidak mendengar suara capit kepiting raptor lagi. Tapi ada yang berbeda. Rimba itu sudah berganti. Sepertinya rimba itu berubah perlahan. Tidak ada lagi tanaman menjalar dan daun-daun aneh yang besar. Udaranya lebih sejuk dan jalan setapaknya lebih lebar. Pepohonan di rimba itu kini tak lagi terlalu lebat. Kamu melihat lapangan terbuka lebar,
dengan danau indah nan luas di tengahnya. Itu bisa jadi lokasi swafoto yang sempurna kalau tidak ada dino-dino tadi. Dan ternyata pepohonannya memang bisa berubah bentuk. Teriakan memekakan telinga terdengar dari danau. Cukup mudah untuk mengenali hewan anggun ini, meskipun warnanya agak aneh. Itu adalah angsa nodaktil abu-abu dengan leher berbentuk es dan semuanya itu. Tapi angsa ini sudah mengalami perubahan penampilan. Paruhnya tajam, cakarnya kuat dan besar, serta matanya seperti bisa melihat mangsa lezat dari kejauhan. Kamu bukan ikan, jadi kamu mungkin akan aman. Terlepas dari semua itu, danaunya cantik. Ada teratai seukuran meja tersebar di permukaannya. Ada teratai raksasa, angsa raksasa, rebek. Oh, bagus. Ada Katakosaurus juga sekarang. Seekor katak besar melompat keluar dari air dan mendarat seperti ninja di atas teratai. Dia seperti batu besar, diselimuti kulit abu-abu gelap berjendul-jendul. Tidak mungkin itu jelmaan pangeran tampan. Gak mungkin. Kamu sembunyi di balik semak besar. Lidah katak itu besar sekali. Ih, menjijikan. Tapi makhluk yang muncul di belakangnya masih lebih gila daripada lidah besar itu. Kepala buaya Saurus Rex raksasa yang mengapung. Dia kelihatannya sama seperti buaya biasa, hanya saja jauh lebih besar. Penampilan biasanya saja sudah cukup seram. Katakosaurus melompat kembali ke air dan mulai berenang menjauh dengan kaki belakangnya yang besar. Terjadi kejar-kejaran dan tak lama kemudian mereka hilang ke bawah permukaan. Aduh, semoga katak itu selamat. Kamu hampir iba dengan katak malang tadi, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Tanah mulai bergetar. Itu bukan pertanda bagus. Beberapa pohon di dekat tumbang. Itu seperti perahu terbalik. Apa itu? Oh, kura-kura saurus. Kayaknya dia harus berhenti minum kopi dan makan protein bars. Hah? Dengung apa itu? Suaranya semakin kencang. Kemungkinannya dua hal. Satu, itu kayak suara lebah. Dua, semoga ukurannya normal. Tapi alih-alih serangga terbang kecil, lebah Rex seukuran manusia hinggap di tempurung kura-kura raksasa tadi. Kakinya seperti atlet angkat beban dan antenanya terlihat tajam. Enggak masalah kalau dia cuma sendiri. Semoga saja. Tiba-tiba kamu mendengar pekikan mengerikan. Ya ampun, apalagi sekarang? Bayangan raksasa menutupi tanah dan kamu menengadah. Semacam dinosaurus burung. Dia sebenarnya punya nama resmi, tapi kamu tidak tahu apa. Kamu hanya melihat bulu biru kemerahan, paruh tajam penuh gigi lebih tajam, dan apa itu yang keluar dari sayapnya? Burung itu melihat lebah Rex dan menukik turun untuk melahap camilan tengah harinya. Tapi si lebah Rex sembunyi di bawah tempurung kura-kura. Ide yang bagus. Kayaknya aku nggak bakal secepat atau secerdas itu kalau itu terjadi kepadaku. Mungkin aku bakalan... Dan terjadilah hal itu. Mata gelapnya yang menyeramkan melihatmu dari kejauhan. Kamu mundur selangkah. Sejauh ini tak ada hewan lain yang menyadarimu. Kertak. Sebatang ranting patah terinjak sepatumu. Dan tiba-tiba belasan mata menatapmu. Mata yang penasaran, marah, dan lapar. Kembali ke pilihan pertama. Lari. Kamu berlari secepat mungkin. Tapi sepertinya sudah tak ada harapan. Kamu tiba di tebing besar dan ada sungai di bawahnya. Kamu menutup mata dan melompat. Brak! Seluruh tubuhmu bergetar. Kamu membuka mata. Kamu terbangun. Tadi itu cuma mimpi buruk kan? Ya kan? Ah, segarnya. Jalan-jalan keluar kota, jendela dibuka, musik menyala sekencang-kencangnya. Akhirnya bisa begini lagi. Kamu melihat banyak sapi di luar jendela, tapi salah satunya agak menonjol dibanding yang lain. Sapi lain di sekitarnya terlihat seperti hamster hitam putih. Rekor dunia Guinness untuk sapi tertinggi yang pernah ada dipegang oleh sapi ini. Namanya Blossom. Tinggi pemakan rumput raksasa ini sampai 2 meter. Bisa jadi pemain basket keren nih. Tinggi rata-rata sapi pada umumnya hanya 1,4 meter. Bisa dibilang Blossom titannya para sapi. Dengan badan setinggi ini, kegiatan Blossom tentu bukan cuma berkeliaran makan rumput. Dia adalah sapi betina ternak resmi di tempat asalnya.
Big Jake. Dan kata big di namanya masih belum cukup menggambarkan bentuk aslinya. Si tampan ini dikenal sebagai kuda tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 2 meter. Butuh beli sepatu basket lagi nih. Super keren. Nanti main basket sama Blossom ya. Mari beralih ke si imut mungil ini, kuda betina terpendek di dunia. Namanya Tambelina, nama yang sempurna untuk kuda seukuran setengah meter. Kecil-kecil begini, dia tetap viral. Oh, untuk kuda jantan terpendek, kita punya Bombel, yang berarti gelembung dalam bahasa Polandia. Tingginya cuma 0,6 meter, tapi dia tak kalah imut. Saking mungilnya, dia lebih pendek dibanding anjing Greyhound. Aku suka sekali anjing, tapi yang ukurannya biasa ya. Zeus, seekor anjing Great Dane, adalah anjing tertinggi di dunia. Dalam posisi biasa, tingginya sudah 1,2 meter. Ini setara kuda berukuran kecil. Coba bayangkan jika tiba-tiba ada wajah Zeus di depanmu saat dia membangunkanmu di pagi hari. Dan kamu pasti harus pasang tali leher yang kuat saat bawa dia jalan-jalan. Menurut pemiliknya, dia anjing raksasa yang baik dan sangat ramah. Zeus juga punya pekerjaan super penting. Dia adalah anjing terapi bersertifikat yang menyebarkan cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba bayangkan kamu punya anjing seperti itu. Kamu tidak perlu repot-repot mengisi mangkuk air minumnya. Dia bisa langsung minum dari keran. Memeluknya juga pasti memberi sensasi berbeda. Menurutmu, seberapa besar porsi makan Zeus? Apa dia akan muat jika tidur di kasurmu? Jadi berandai-andai. Untuk para pencinta kucing, ayo sini dengarkan. Jangan malu-malu kucing begitu. Nah, kucing keren di depanmu ini adalah kucing rumahan terpanjang di dunia. Namanya Barifel, yang artinya badut, dan dia berasal dari kota kecil di Italia. Meski besar, dia juga ramah, dan ukurannya lebih panjang daripada tongkat bisbol. Saat melihat foto aslinya, orang-orang sering mengira kalau itu hasil Photoshop. Dia punya hobi berjemur di bawah sinar matahari di dekat jendela, sambil memandangi halaman belakangnya. Berburu tikus mungkin terasa seperti berburu semut baginya. Pemegang gelar ini sebelumnya adalah Ludo dan Stewie yang jenisnya sama dengan Barifel. Aduh, bakal ada banyak bulu kucing nih di sofa baruku. Hacim! Mari melompat ke daftar selanjutnya. Ada kelinci bernama Darius. Telinganya yang panjang dan hidungnya yang mirip kucing bukanlah keistimewaan utamanya. Tinggi kelinci biasa hanya sekitar 35 cm, tapi tinggi Darius hampir mencapai 130 cm. Mungkin dia adalah anjing berbulu kelinci. Darius dibesarkan di peternakan Inggris, dan karena tinggal di lapangan terbuka, kepribadiannya sangat santai. Pasti sulit memenuhi kebutuhan makannya. Darius pasti ibarat mesin pemakan wortel. Ada yang mau menemaniku ke lubang kelinci miliknya? Setelah dibuka dengan hewan-hewan imut, mari lanjut ke hewan eksotis. Mungkin hewan mitos juga. Mitos adalah cara orang zaman dulu menjelaskan hal-hal tidak masuk akal. Seperti legenda pria berbibir putih yang ternyata cuma aku waktu makan kue. Cepat dan gesit di bawah air, serta mampu menggulingkan kapal. Kraken terkenal karena hobi menenggelamkan kapal. Begitulah kata legenda. Mungkin ini cuma kisah buatan pelaut zaman dulu untuk menakuti awak kapal baru. Tapi para peneliti mungkin berhasil menemukan kerabat dekatnya. Cumi-cumi terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang hampir 20 meter. Tapi para peneliti lupa merekamnya. Aduh. Cumi-cumi terbesar yang pernah tertangkap kamera memiliki tinggi 8 meter atau setara mobil RV. Para ilmuwan mengira mungkin ada cumi-cumi lebih besar di luar sana, tapi mungkin malu sama kamera. Lalu ada hiu putih besar yang membuat takut hewan laut lain di sekitarnya. Dia dijuluki ratunya lautan, tapi yang pasti bukan jenis ratu yang ramah dan baik hati. Para ilmuwan berhasil menandainya guna mempelajarinya lebih lanjut. Sang ratu memiliki berat sekitar 1.500 kg. Itu setara 6 sepeda motor atau 14.000 hotdog.
Dia ditangkap di perairan Nova Scotia, Kanada oleh tim peneliti yang ketakutan. Untungnya, hiu itu ramah dan cuma berenang di air karena jika tidak, mungkin akan ada game hiu versus peneliti. Setelah yang terbesar, mari beralih yang terpanjang. Mungkin ada yang menebak ular, tapi maaf, kamu salah. Panjangnya setara setengah lapangan sepak bola. Hewan ini ditemukan di perairan dalam lepas pantai Australia, dan saat ditemukan, dia bersinar. Dengarkan baik-baik, para ilmuwan mengatakan yang mereka temukan bahkan bukan satu makhluk, hanya saja itu bergerak seperti seekor hewan. Mereka menemukan satu koloni yang terus bertambah banyak sampai menjadi lebih besar. Nama ilmiahnya itu baca sendiri ya. Hewan selanjutnya bisa bergerak di darat maupun air. Jangan tertipu oleh kakinya yang pendek dan kecil. Buaya bisa berlari secepat manusia di darat. Jadi, kalau kamu berlari kabur dari pelari cepat ini, cobalah memanjat pohon setinggi mungkin. Buaya tidak bisa memanjat pohon, tapi yang pasti, dia akan menunggumu sampai turun. Buaya juga merupakan reptil terberat di dunia. Berat buaya dewasa hampir sama dengan 2 mobil kecil. Buaya terbesar di penangkaran adalah buaya air asin di Filipina. Namanya adalah lolong dan panjangnya mencapai 6 meter. Itu sama seperti 2 meja pingpong dari ujung ke ujung dan dilengkapi gigi tajam. Melata ke daftar selanjutnya, ada seekor reptil lain, ular monster dari Malaysia. Saat itu, ada beberapa pekerja bangunan sedang istirahat di lokasi konstruksi pada hari yang panas. Mereka melihat sesuatu. Itu pipa besar ya? Sayangnya bukan. Mereka melihat ular. Mereka mengamankan ular piton terpanjang yang pernah ditangkap. Butuh lebih dari 5 orang untuk membawanya pergi dari lokasi konstruksi tanpa menyakiti ular itu ataupun diri mereka sendiri. Panjang monster ini sekitar 8 meter dan beratnya sekitar 250 kg atau sedikit lebih pendek dibanding lampu jalanan. Rekor ular terpanjang di penangkaran sebelumnya dipegang oleh Medusa yang juga merupakan ular piton. Ular piton bisa melahap mangsa setara berat badannya sendiri untuk makan siang, atau sama seperti aku melahap 280 burger. Sepertinya tidak perlu tambah kentang goreng. Kembali ke air, lihat ada lele biru terberat yang pernah ditangkap. Keluarga Anderson menangkap lele ini di Virginia pada tahun 2011 dan mereka terus menyombongkan kisah ini sejak itu. Beratnya mencapai 65 kg. Ini seperti memancing mesin cuci dari danau sambil berdiri di perahu kecil. Oleh karena itu, gabungan kekuatan sang ayah dan anaknya dibutuhkan untuk menyeretnya naik. Tapi jangan lupa kucing terbesar yang masih hidup di dunia, tapi sayangnya bukan singa ataupun harimau, melainkan campuran keduanya, yaitu liger. Liger tidak ada di alam karena singa dan harimau hidup di belahan dunia yang jauh berbeda. Tapi di Taman Marga Satwa ini bisa terjadi. Hercules lah yang memegang rekor spesial ini. Dengan berat lebih dari 400 kg, dia adalah mamalia karnivora terbesar di seluruh dunia. Panjangnya menurun dari ibunya, yang merupakan harimau, dan beratnya menurun dari ayahnya, yaitu seekor singa bernama Arthur. Mau tahu apa nama hewan yang memiliki ibu singa dan ayah macan? Namanya Teigen. Teigen jauh lebih langka dibandingkan liger, tapi sama-sama aneh. Keduanya sama seperti makhluk mitos Yunani kuno, yaitu Chimera, yang merupakan campuran singa, kambing, ular, dan beberapa kisah mengatakan dia bahkan punya sayap kelelawar. Oh, dia juga bisa menyemburkan api. Kamu perlu membawa banyak petugas pemadam kebakaran Spartan untuk menanganinya. Tapi dia mungkin berguna kalau kamu menggelar acara bakar sate. Lalu, bagaimana dengan kita, manusia? Gelar ini diberikan kepada Robert Wadlow dari Illinois. Tinggi badannya mencapai 2,5 meter dan dia sudah bisa menggendong ayahnya saat umurnya masih 9 tahun.
Bersiaplah untuk fakta selanjutnya. Dia makan lebih dari 8.000 kalori sehari dan ukuran sepatunya 37 AA, ukuran Amerika ya. Halo, kamu sedang menyelam scuba di laut, memandangi karang dan ikan warna-warni berenang ke sana ke sini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendongak ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa. Salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikit pun bagi siapa saja. Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton, dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night visionmu. Tapi kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu, malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti. Omong-omong, nama latin mereka Centurio senex, diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika kamu membeku ketakutan. Seekor buaya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, gavial sangat pemalu dan akan merayap menjauh saat melihat manusia. Saat ini jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari 1.000 ekor. Jadi sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat taman dan melihat sesuatu bergerak di skopmu. Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan skopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien ganas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir, ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak, menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah sulurnya adalah jari-jari kecil. Kamu berendam di laut lagi? Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kali pun, tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang, tapi yang penting jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya, tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma Thorny Devils alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi kala cemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan serta di Afrika ini lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya.
Jadi tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam. Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan, dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkin kan, adalah menusukmu dengan kaki depannya, meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow! Jika kamu pernah menemukan liang tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mol telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah. Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki 1000 raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki 1000 raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada.
Sekarang coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil bentuknya tidak terlalu seram. Tapi bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap dan dingin. Jadi tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu. Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru, dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit. Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawon yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari 1 sel, kamu bisa melihat tawon ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga, karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawon parasit dengan nama besar. Juga dikenal sebagai lalat peri. Pejantan mereka tidak punya sayap, mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. Warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan 2 jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki 3 jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat 3 warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk 2 warna saja, hijau dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia, dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau.
Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya. Dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana, tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal Samudera Selatan di dekat Antarktika. Suhu di sana mulai dari -2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Secara teknis, itu di bawah titik beku, tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal. Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu. Tapi di saat yang sama, jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya, saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompa udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari satu tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil. Semut memiliki 9-10 pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel, dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat. Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Jadi, sekarang kamu harus memutuskan untuk diam di sana dan mencari lagi, atau berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan buah dengan mudah dan cepat lagi. Dengan asumsi kamu predator, dan predator itu serakah, kamu hanya akan mencari cara untuk makan buah sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Artinya, kamu akan pergi dan mulai mengumpulkan buah dari tempat lain, dan seterusnya. Peneliti menggunakan logika yang sama berkaitan dengan burung dan larva undur-undur. Ternyata, serangga membuang waktu predator saat mereka pura-pura mati. Itu berdampak besar untuk keadaan nantinya. Dengan begitu, mereka mendesak predator untuk mencari makanan di tempat lain karena predator tidak bisa membuang-buang waktu. Jadi, pura-pura mati sebenarnya merupakan cara bagus untuk bertahan hidup. Bergantung pada spesiesnya,
anak unggas menghabiskan waktu 10-30 hari di telur. Tidak ada udara di dalamnya, tapi alam menciptakan mekanisme sempurna agar mereka masih bisa bernapas. Saat berkembang di dalam telur, anak unggas menumbuhkan semacam struktur seperti kantong berongga dari dalam. Itu seperti kantong kecil yang menyatu dengan membran kedua yang mengelilingi anak unggas dan kuning telur. Jadi, satu ujung terhubung pada anak unggas, satu lagi dekat ke permukaan dalam cangkang telur. Dengan begitu, membran spesial ini berfungsi seperti jaringan paru-paru dan menghubungkan dunia luar dengan sistem peredaran darah anak unggas. Sebagian besar hewan punya 2 mata, tapi beberapa spesies butuh lebih dari itu. Misalnya, reptil, amfibi, dan ikan memiliki mata ketiga di atas kepala. Itu tak begitu meningkatkan penglihatan mereka, tapi hanya membantu mereka melakukan navigasi dengan cahaya matahari dan mengatur suhu tubuh mereka. Banyak invertebrata memiliki lebih dari 2 mata. Kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata, karena dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menemukan mangsa mereka. Singa, anjing, kucing, semua mamalia ini tidur dengan posisi nyaman. Tapi lain halnya dengan paus. Paus tidur seperti roti raksasa yang mengambang. Itulah yang tak sengaja dilihat seorang penyelam di Laut Karibia. 6 paus seolah berdiri tegak dengan ekor mengarah ke bawah pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan. Para ilmuwan melihat itu saat paus sperma tidur, mereka diam dalam posisi ini selama 10-15 menit tidak bergerak ataupun bernapas. Tapi hewan ini hanya menghabiskan 7% waktunya untuk tidur, jauh lebih sedikit daripada mamalia lain. Biasanya, paus ini istirahat atau bersantai di air sambil perlahan berenang di samping hewan laut lain. Saat bergerak dan tidur sekaligus, paus ini sebenarnya sedang tidur siang. Hewan ini tak bisa menyelam terlalu dalam dan harus berada dekat ke permukaan. Hiu putih besar tidur dan berburu di kedalaman, dan paus tidak perlu mencemaskan itu saat tidur sebentar. Selain itu, semakin dalam air, semakin dingin suhunya. Dan paus butuh lingkungan hangat yang bisa membantu mereka menjaga suhu tubuh besar mereka. Saat sendirian, lumba-lumba memasuki fase tidur nyenyak. Itu biasanya terjadi pada malam hari dan hanya berlangsung selama beberapa jam. Saat tidur, hewan ini mengambang di permukaan. Ia mematikan separuh otaknya, kayak aku, bersama dengan mata yang berlawanan. Sisi lain otaknya berada pada level waspada yang rendah, terjaga dan siap untuk bereaksi jika ada tamu tak diundang mendekat. Bagian otak yang terjaga juga mengirimkan sinyal saat waktunya pergi ke permukaan untuk menghirup udara segar. Mamalia laut punya lubang sembur. Itu adalah lipatan kulit yang bisa dibuka dan ditutup kapanpun mereka mau. Manusia bernapas secara otomatis dan tubuh kita tahu apa yang perlu dilakukan saat tidur. Tapi paus dan lumba-lumba memiliki sistem pernapasan sadar. Artinya, mereka harus secara sadar pergi ke permukaan untuk mendapatkan udara. Dan satu bagian otak mereka harus selalu terjaga untuk memberi sinyal saat waktunya naik. Paus dan lumba-lumba bisa menahan napas jauh lebih lama dari hewan lain. Mereka juga punya toleransi karbon dioksida yang lebih tinggi dan bisa menghirup lebih banyak udara. Sel darah mereka juga menyimpan lebih banyak oksigen. Darah paus dan lumba-lumba hanya mengalir pada bagian tubuh yang benar-benar butuh oksigen. Jika paus hanya menggunakan otak, jantung, sirip, atau beberapa otot lain yang diperlukan untuk berenang pada saat itu, maka itulah bagian tubuh yang akan mendapatkan oksigen. Pencernaan dan fungsi lain nanti dulu. Laut bukanlah tempat untuk bersantai dan tidur tenang. Saat tidur, ikan mengurangi aktivitasnya. Metabolisme mereka melambat dan beberapa ikan mengambang di tempat yang sama. Yang lain mencari tempat lebih aman di antara batu karang atau di dalam lumpur. Di awal kehidupan, lumba-lumba belajar membuat siul unik yang membantu lumba-lumba lain dari kelompok mereka untuk mengenali satu sama lain. Artinya, siul spesifik ini adalah nama mereka dan lumba-lumba meresponnya. Kerang ternyata punya kaki loh, bentuknya kayak lidah besar yang terkadang nongol dari cangkangnya. Yap, itu sebenarnya kaki. Dan kaki itu cukup panjang dibandingkan panjang keseluruhan hewan itu. Kerang menggunakan anggota tubuh ini untuk mengubur dirinya di pasir.
Paus biru adalah hewan terbesar yang masih hidup. Paus biru juga lebih besar dari kebanyakan dinosaurus terdahulu. Paus ini bisa tumbuh lebih dari 30 meter dan berbobot hampir 200 ton. Itu seberat 50 gajah dewasa. Lidah paus biru saja bisa berbobot lebih dari 1 gajah. Raksasa seperti itu jelas butuh makan banyak. Yap, 1,5 juta kalori dalam sekali suap. Jantung paus biru seukuran mobil kecil dan bobotnya 590 kg. Untuk mengalirkan darah ke tubuh raksasa itu, detak jantungnya sangat kuat sampai bisa terdengar dari jarak 3 km. Jantung paus hanya berdetak 8-10 kali per menit dan paus adalah salah satu makhluk paling berisik. Suara panggilannya bisa mencapai 180 desibel, itu sebising pesawat jet. Hampir 95% tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Sebagai perbandingan, tubuh manusia 60%-nya air. Itu mungkin tak mengejutkan karena ubur-ubur tak punya jantung, darah, mata, atau otak. Sisa 5% tubuhnya adalah protein, otot, dan sel saraf. Ubur-ubur sudah ada di bumi sejak lebih dari 500 juta tahun. Berarti mereka lebih tua dari dinosaurus. Makhluk ini tidak banyak berubah. Ubur-ubur yang sekarang mirip dengan leluhurnya terdahulu. Makhluk-makhluk ini hidup di laut, tapi pada tahun 1991, lebih dari 2000 polip ubur-ubur dibawa ke ruang angkasa. Para ilmuwan ingin melihat bagaimana reaksi ubur-ubur terhadap lingkungan tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bereproduksi dan menghasilkan 60.000 polip baru. Tapi sayangnya, mereka tak bisa berfungsi normal setelah kembali ke bumi. Satu spesies ubur-ubur bisa benar-benar hidup selamanya. Saat menua, makhluk ini pergi ke dasar laut untuk menjadi polip lagi. Lalu, polip itu berubah menjadi ubur-ubur baru dengan genetika yang sama. Hiu Greenland bisa hidup sampai 500 tahun. Hiu ini adalah hewan dengan masa hidup yang hampir terlama di antara hewan vertebrata. Paus sperma adalah makhluk ramah, mereka menghabiskan hidup bersama keluarga. Hewan-hewan ini saling mendukung dan punya teman dekat yang mereka ingat dengan baik, meski sudah lama nggak ketemu. Belut listrik punya mata kecil yang tak begitu efektif di lingkungan tanpa cahaya. Jadi, belut listrik lebih banyak bergantung pada organ listriknya. Organ itu terdiri dari 6.000 sel dan belut menggunakannya untuk memuat listrik mirip kayak baterai. Belut ini menggunakan listrik seperti kelelawar menggunakan radar atau kalau lumba-lumba, sonarnya. Seekor belut juga bisa menghasilkan cukup listrik untuk menyalakan satu panel bohlam. Ada ikan sumpit tropis kecil yang bisa belajar mengenali wajah manusia. Ikan ini memiliki kemampuan menarik, yaitu menyemburkan air dari mulutnya. Para peneliti menunjukkan dua wajah berbeda secara berdampingan ke ikan itu. Satu tak dikenal dan satunya dikenal. Ikan itu seharusnya menyemburkan air pada foto wajah yang dikenal. Jawaban benar ikan itu lebih dari 80%. Setiap tahun pada musim dingin, hiu putih besar yang hidup di sepanjang pesisir California menghilang. Mereka seperti berlibur selama 30-40 hari. Hewan-hewan ini pergi ke daerah antara Hawaii dan Meksiko dan mereka melakukannya untuk mencari mangsa, bersantai, atau nongkrong dengan teman-temannya dari wilayah lain. Tempat ini kini disebut Cafe Hiu Putih. Beberapa jenis hiu seperti mako, hiu paus, atau hiu putih bernapas dengan cara khusus. Mereka harus selalu berenang dan mereka juga harus bergerak cepat dan dengan mulut terbuka. Dengan begini, oksigen bisa masuk dan mencapai insang mereka. Spons laut termasuk hewan paling primitif. Mereka tidak bisa bergerak, tak punya mulut, mata, tulang, otak, jantung, paru-paru, atau organ lain. Namun mereka hidup. Oh ya, ada loh yang namanya unicorn laut. Itu adalah sebutan dari hewan narwhal. Tanduknya sebenarnya adalah gigi yang bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Manatee, juga dikenal sebagai lembu laut, adalah kerabat jauh gajah. Bobot mereka bisa mencapai 450 kg. Makhluk ini vegetarian dan harus makan sekitar 10% bobot total mereka dalam sehari. Wow, banyak banget ya. Dalam beberapa kasus, manatee berbagi wilayah dengan aligator. Tapi mereka cukup akur. Kamu bahkan bisa menemukan foto dari Florida saat aligator menumpang di punggung manatee. Ikan kodok punya sirip spesial yang membantu makhluk ini berjalan di pantai. Sirip itu sangat berguna di perairan dangkal. Pipefish hantu itu sulit dilihat, tapi begitu melihatnya, kamu akan sangat terkejut. Kepalanya mencakup 40% tubuhnya. Kepiting tak suka membuang waktu untuk formalitas seperti memasukkan makanan ke mulut. Itu sebabnya mereka mencicipi makanan dengan kaki mereka. Di sanalah indera pengecap mereka.
Iguana laut adalah satu-satunya kadal di bumi yang suka menghabiskan waktu di laut meskipun mereka biasanya hidup di darat. Hewan ini adalah herbivora yang mencari mangsa di perairan dangkal dan berenang seperti ular. Iguana menggunakan cakar panjang mereka untuk mencengkram dasar saat mereka harus makan. Penyu hijau bisa menyeberang lebih dari 12.250 km saat bermigrasi. Mereka berusaha mencari tempat sempurna untuk bertelur. Penguin bisa dibilang terbang saat berenang di bawah laut dan kecepatannya bisa mencapai 40 km per jam. Lebih dari 500 juta tahun lalu, ini aku baca sih, soalnya aku belum lahir waktu itu. Cacing laut dalam dan manusia punya leluhur yang sama. Jadi, kita masih berbagi 70% gen kita dengan makhluk ini, juga dengan bintang laut, cumi-cumi, dan gurita. Laut meliputi 70% bumi dan lebih dari 80%-nya belum dijelajahi. Ada lebih dari 1 juta spesies hidup di laut, tapi bukan hanya hewan, 3 juta kapal karam juga terbaring di dasar laut, menyembunyikan cerita misterius. Dan banyak kapal yang belum ditemukan. Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung, karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh. Tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar gak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600. Dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari, alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total,
Setiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak. Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng. Jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih, tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit.
Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik, dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal, dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelah hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok. Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit. Wah, kamu punya anak anjing baru ya. Tapi makin lama kamu di dekatnya, kamu bertanya-tanya apa anjingku aneh? Dari menjilati sofa sampai mengendus bagian belakang anjing lain, perilakunya bisa membuatmu agak bingung. Mari lihat beberapa perilaku aneh yang dilakukan anjing dan cari tahu penyebabnya, serta apa kira-kira ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa anjingku menjilati perabotan? Kamu rebahan di sofa menonton film dan ternyata bersandar di tempat basah. Tenang, anjingmu bukan pipis sembarangan. Dia cuma menjilati tempat itu 20 menit terakhir. American Kennel Club mengatakan biasanya kamu tidak perlu mencemaskan kebiasaan ini. Anjing sesekali menjilati perabotan karena bosan. Ini cuma caranya melewatkan waktu saat tidak ada kegiatan lain. Solusinya, pastikan hewan peliharaanmu punya banyak mainan dan dapat perhatian darimu agar dia tetap sibuk. Di sisi lain, anjingmu mungkin menjilati furnitur karena cemas atau stres. Kalau ada perubahan signifikan dalam lingkungan atau rutinitasnya, anjingmu bisa gugup dan gelisah. Mungkin jadwal kerjamu kini berbeda, atau ada orang baru pindah ke rumahmu. Tindakan menjilati yang berulang bisa menenangkan anjing. Saat dia sudah menyesuaikan diri, kebiasaan ini seharusnya jarang terjadi lagi. Kalau anjingmu terus menjilat, agresif, dan sulit dihentikan, bawalah ke dokter hewan. Ini mungkin menunjukkan masalah yang lebih serius. Tenaga profesional bisa menentukan apakah ada masalah kesehatan yang menyebabkan perilakunya. Hal sama berlaku saat anjingmu terus menjilati kakinya. Kalau sesekali, kamu tidak perlu cemas. Tapi jika sering terjadi, itu mungkin menunjukkan rasa sakit atau tidak nyaman di titik itu. Meski anjingmu sehat, terlalu banyak menjilat menyebabkan kemerahan dan nyeri di area tersebut. Kenapa anjingku menggali tanah setelah buang air? Ini dikenal sebagai menggali tanah, yang merupakan kebiasaan lumrah sebagian besar anjing. Bahkan, serigala dan anjing hutan juga melakukannya. Ini membantu menandai wilayahnya, sehingga anjing lain tahu bahwa kuk, yang artinya ini wilayahku. Menggali bukan cuma menciptakan tanda visual di tanah, tapi juga melepaskan feromon dari kelenjar khusus di cakarnya. Anjing lain bisa mencium dan menerjemahkan feromon ini. Buat kalian yang bukan pemilik anjing, tanda yang kamu pasang untuk menghentikan anjing tetangga menggunakan halamanmu sebagai kamar mandi bisa dibilang tidak berguna. Anjing tidak bisa membaca. Anjingku mengambil makanan dari mangkuk dan memakannya beberapa meter dari sana. Aneh banget. Ini normal. Ini nalurinya. Di alam liar, anjing hidup bersama anjing lain dalam kawanan. Saat ada makanan, hewan yang kurang dominan harus berjuang mengambil secuil bagian untuk makan. Termasuk mengambil daging dan dengan cepat lari ke tempat aman untuk menghabiskan makanannya dengan tenang. Anjingmu hanya mengulangi perilaku nenek moyangnya.
Kemungkinan lain adalah suara bising. Misalnya, beberapa anjing takut pada dentingan kalung mereka saat membentur mangkuk logam. Ganti ke mangkuk plastik untuk melihat apa ada perubahan. Tapi anjingku juga makan rumput, apa dia lagi sakit? Masalah ini lebih rumit. Pertama, jangan panik. Banyak anjing memakan rumput untuk alasan yang sama kenapa kamu menambahkan serat ke dalam makananmu, yaitu memberikan serat tambahan ke sistem pencernaan yang membantunya berfungsi dengan baik. Seperti menjilati furnitur, ini juga bisa menjadi cara melawan kebosanan. Kalau anjingmu tidak punya kegiatan, meraih dan menarik tanaman hijau itu mungkin satu-satunya cara mengalihkan perhatiannya. Tapi makan rumput, meski normal, menimbulkan masalah. Kamu tidak tahu apa yang ada di rumput itu. Bisa ada apa saja di sana. Misalnya, herbisida dan pestisida. Rumput bisa sangat buruk bagi kesehatan anjingmu. Alihkan perhatian saat dia mengunyah rumput dengan isyarat verbal dan hadiah camilan. Hal aneh lain yang dilakukan anjingku adalah berguling-guling di tumpukan bau di tanah. Jijik banget. Ini mungkin menjijikkan bagimu, tapi wajar bagi anjingmu. Salah satu kemungkinannya adalah anjing, serigala, dan anjing hutan melakukan ini untuk menyembunyikan aroma alaminya. Mereka menutupi diri dengan bau yang bisa menyembunyikan mereka dari pesaing atau calon makanan. Mereka juga melakukannya untuk membawa aroma itu kembali ke kawanannya untuk menginformasikan sesuatu yang mereka temukan. Ini seperti berbagi hari dengan teman, tapi lewat bau, bukan kata-kata. Apa itu zoomies? Menurut dokter hewan Sarah Wooten, zoomies adalah periode hiperaktif singkat. Itu tuh pas anjingmu lari berputar-putar tanpa terkendali untuk sesaat, lalu tenang dan kembali normal. Istilah resmi perilaku ini adalah FRAP, singkatan dari Frenetic Random Activity Period. Tapi zoomies kelihatan seru kan? Anjing melakukan ini karena energi terpendam yang perlu mereka curahkan. Mungkin anjingmu kesepian seharian atau baru saja mandi. Setelah bebas, dia ingin merayakannya. Ini sering menjadi pertanda hewan peliharaan yang bahagia. Satu-satunya kekhawatiran tentang zoomies adalah anjingmu mungkin membentur seseorang atau sesuatu dan terluka. Bawa ke area yang lebih aman kalau perlu. Selain itu, meningkatkan jumlah latihan dan stimulasi mental bisa mengurangi zoomies. Oke, tapi kenapa anjing saling mengendus? Bumper mereka. Ini mungkin perilaku yang paling sering kita lihat. Tampaknya aneh saat anjing saling mengendus dan tampak memalukan saat mereka melakukannya di depan ibu mertuamu. Tapi, setiap anjing melakukannya. Mereka mengumpulkan banyak informasi lewat hidung. Bahkan, indera penciuman anjing bisa sampai 100.000 kali lebih baik daripada manusia karena anjing punya 150 juta reseptor penciuman. Kita cuma punya 5 juta dan 30% otak anjing khusus didedikasikan untuk memproses bau. Berdasarkan baunya, anjing bisa dengan cepat menentukan segalanya, mulai dari jenis kelamin, suasana hati, keramahan, hingga kesehatan. Bisa dibilang, ini kekuatan super anjing. Aku selalu membiarkan anjing tidak dikenal mengendus tanganku terlebih dulu. Perusahaan pelatihan anjing, Eureka Dog Services, mengatakan ini kebiasaan buruk karena membuat beberapa anjing merasa terancam. Alasannya jelas, kamu berdiri tinggi di depannya dan mendorong tanganmu ke wajahnya. Pertama, minta izin dulu kepada pemiliknya. Kalau dia setuju, miringkan tubuh dan wajahmu dari anjing itu dengan sudut 45 derajat dan tersenyumlah. Beri dia waktu untuk mendekatimu. Anjing mungkin mencondongkan tubuh ke depan, menjaga kaki belakangnya tetap siaga. Ini untuk berjaga-jaga andai kamu berbahaya. Dengan begini, dia bisa cepat menarik diri jika diperlukan. Anjingku suka sama orang, dia selalu meminta usapan perut. Meski anjingmu mungkin suka perutnya digaruk, perilaku ini punya lebih banyak arti dari yang kita duga. Saat dia melakukannya kepadamu, pemiliknya, dia menempatkan diri dalam posisi sangat rentan. Dia mengatakan dirinya mempercayaimu. Tapi ketika anjing melakukannya kepada orang asing atau anjing yang tidak dikenal, itu tindakan tunduk. Dia mengatakan dirinya takkan menjadi ancaman. Dengan begini, anjingmu berusaha menghindari pertikaian.
Sebagai pemilik, kamu akan bisa memahami bahasa tubuh anjingmu. Ini membantumu menentukan apakah orang asing bisa mendekati anjingmu atau anjingmu lebih suka dibiarkan sendiri. Salah satu tandanya adalah ekor. Jika ekornya pada posisi alami, seperti menggantung di antara kaki, anjingmu sedang santai. Jika ekornya terangkat dan bergoyang, itu belum tentu pertanda senang. Ini berarti anjingmu bersemangat akan sesuatu. Ekor bergoyang yang agak lebih jauh ke belakang menunjukkan rasa ingin tahu yang hati-hati. Anjingmu tertarik sesuatu, tapi belum yakin itu aman atau tidak. Kalau ekor tegang di antara kedua kakinya, ini sering pertanda bahwa anjingmu takut atau gugup. Sebaiknya, jauhkan dia dari situasi yang berpotensi berbahaya agar dia tidak merasa terancam. Goyangan ekor besar yang sering dikombinasikan dengan goyangan tubuh adalah pertanda kamu punya anjing yang bahagia. Anjingku terkadang bergerak dan menggonggong saat tidur. Apa anjing bermimpi? Sama seperti manusia, anjing memasuki fase tidur bernama REM atau Rapid Eye Movement. Ini momen yang diyakini sebagai momen kita bermimpi. Selama REM, pikiran memproses peristiwa seharian. Kemungkinannya sama untuk anjingmu. Jadi, saat kamu melihat kaki anjingmu menendang seolah berlari, mungkin itulah yang dia lakukan dalam mimpinya. Karena kamu bagian besar dalam hidupnya, dia mungkin memimpikanmu.